Kata Tempe, pemberantasan korupsi buram di era Prabowo. Lagi-lagi Tempe nih bikin framing potret buram pemberantasan korupsi di era Prabowo. Padahal faktanya di era Prabowo justru koruptor, siapapun orangnya, meski dekat atau dari partainya sendiri, tetap disikat. Buktinya banyak, ada, baca. Jadi yang buram itu pemberantasan korupsinya atau cara medianya memberitakan? Mari kita bahas. Pertama, kasus Nurul Ebenezer, Wamenaker, kader dekat relawan Prabowo, ditangkap KPK lewat OTT. Nggak ada perlindungan, nggak ada penghalangan, langsung disikat. Walaupun sampai sekarang, kita belum tahu apakah statusnya tersangka, saksi, atau bagaimana. Kedua, kasus Edi Prabowo, ex-menteri KKP. Dia ini kader Gerindra, tulen, orang dekat Prabowo. Terbukti korupsi ekspor benur. Hasilnya ditangkap, dipenjara, dan partai pun, bahkan Prabowo, nggak bela. Justru dia bilang dukung KPK. Ketiga, anggota DPR RI dari Gerindra bareng kader Nasdem kena kasus suap atau gratifikasi terkait kasus CSR BI dan OJK. Lagi-lagi, nggak ada intervensi. Nggak ada tuh Prabowo bela-bela. Diseret ke hukum dan disikat habis. Dan jangan lupa, ada video Prabowo yang tegas bilang kayak gini. Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Itu dia ucapin di sidang tahunan di MPR kemarin. Dan bahkan ada juga video di Munas Golkar, dia ucapin hal yang sama. Terakhir, ingat kasus-kasus korupsi nggak? Krombuk, impor gula, Harun Masiku, Pertama Koplosan, Dana Desa, Duta Palma, Ronald Tanur, Antam, Kota Haji, gratifikasi kader Gerindra, Tol Padang Pekanbaru, sampai maklar kasasi Zarof Richard. Semua itu tertangkapnya kapan? Di era Prabowo. Semua disikat tanpa pandang bulu, meskipun kadernya yang melakukan itu. Jadi nih, masih mau bilang buram? Atau sebenarnya yang buram itu medianya? Hentikanlah framing receh nggak bertanggung jawab, memalukan. Berikan pendapatmu.